Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, turunlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan pernah bersedih, jangan pernah susah, jangan pernah khawatir bahwa Allah bersama kita. Setelah itu pasukan kafir Quraisy sudah di mulut gua. Apa yang dilihat oleh pasukan Quraisy adalah sarang laba-laba. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya tidak di dalam gua pun tidak masalah. Ini menunjukkan Rasulullah itu memberikan contoh kepada umatnya, seperti yang dilihat oleh orang kafir Quraisy. Di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Kadangkala laba-laba itu bikin sarang kecil, tapi ada yang mengenai korban hewan yang lain. Ada sarang laba-laba itu besar tapi tidak mengenai korban atau tidak kena hewan yang menempel. Manusia itu yang penting melakukan sunatullah, yakni yang penting berusaha. Setelah itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh. Begitu orang kafir Quraisy melihat sarang laba-laba, meyakini bahwa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tidak mungkin di dalam gua, karena kalau di dalam gua pasti sarang laba-laba itu rusak. Nomor 2, orang kafir Quraisy melihat cecak. Coba kita bayangkan bahwa cecak itu hewan melata yang di dinding, tapi yang dimakan sesuatu yang terbang. Kalau cecak itu harus terbang, melompat mengambil makanan, maka cecak itu bisa jatuh dan mati. Kalau orang sudah melakukan sunatullah usaha, maka harus ada tawakal di sana. Seperti cecak, dia nempel di dinding menunggu hewan yang terbang ke mulutnya. Nah, dua-duanya ini akan bisa dilakukan dengan ringan, yaitu sunatullah dan tawakal, sepanjang punya cinta. Ada cinta, punya cinta, ada cinta. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu waktu itu melihat ada 2 burung dara. Burung dara ini adalah simbol cinta, simbol kesetiaan. Kalau orang kita atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya itu ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka 2 konsep ini akan terlalui, yaitu sunatullah dan tawakal. Tanpa ada cinta mohal bisa melakukan sunatullah yang sempurna, tawakal yang sempurna. Maka cinta ini dua-duanya, tidak boleh mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah, atau mencintai Rasulullah lupa dengan cinta kepada Allah. Tidak boleh, harus bergandeng. Tapi luar biasa ini, orang yang mencintai Rasulullah secara otomatis akan mencintai Allah, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Kalau orang mencintai Allah tidak mencintai Rasulullah, maka cinta itu ditolak. Nah, ini adalah konsep pada saat Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya saat dikejar-kejar orang kafir Quraisy sampai masuk gua, sampai turun ayat, sampai beberapa hal, 3 hal tersebut. Ini contoh yang sangat luar biasa. Nah, sunatullah itu biasanya orang mempunyai sifat bosan. Nah, kenapa? Karena tidak terdorong melihat cinta. Tawakal itu kadang-kadang orang punya sifat bosan. Kenapa tawakal itu bosan? Karena konsep cinta itu tidak ada. Maka konsep cinta
itu kalau sudah mentok akan dicintai. Jadi kalau kita sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, Allah memanggil malaikat mengumumkan aku cinta kepada fulan, maka malaikat diperintah Allah untuk mencintainya. Malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril mengumpulkan seluruh malaikat. Malaikat, diumumkan Allah mencintai si fulan, seluruh malaikat mencintainya. Seluruh malaikat memberikan informasi kepada seluruh makhluk bahwa Allah mencintai si fulan. Maka seluruh makhluk, seluruh malaikat, malaikat Jibril itu akan mencintainya. Bagaimana indahnya cinta itu. Maka kemanapun jalan jauh dengan kusap cinta, jalan itu menjadi dekat. Secapek apapun, sesempit waktu apapun, kusap cinta itu menjadi dasar hidup. Ayo cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang paling dicintai Rasul adalah tahajud atau sholat malam. Sholat sunnah yang paling dicintai Rasulullah. Karena konsep sholat malam adalah konsep untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan cinta kepada Allah dan Rasul dan mewujudkan cinta itu dengan tahajud atau sholat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Jareng Kamat Gelangsing.